Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, saat ini kita sudah berada di ruang tanya atau Q&A bersama Sehu besar kita. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Harus baik. Beliau selalu baik. Bahaya. Bahaya tidak bisa menjawab ini pertanyaan-pertanyaan kawan semesta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan semesta, buat para member. Betul. Wah, jadi inilah keuntungannya. Bisa bertanya ke beliau dan beliau langsung menjawab ya. Insya Allah. Insya Allah dijawab beliau melalui video yang akan kalian nanti saksikan. Nah, jadi buat kawan semesta, kalau yang belum mengikuti fitur gabung Raja Semesta TV, jangan mengaku kawan semesta. Nah. Dan memang manfaat-manfaatnya enak lah, istilahnya kita lebih bisa dekat dengan beliau, dengan para kru Raja Semesta TV, apalagi bisa bertanya tentang segala hal ya. Jadi memang 2 minggu sekali itu kita ini kan Q&A, 2 minggu sekalinya lagi itu ruang cerita. Nah, jadi kalian bisa mengikutinya itu. Nah, ini sudah beberapa yang masuk, bukan beberapa, udah banyak alhamdulillah. Ini ada kurang lebih ini 111 pertanyaan. Yang memang ini langsung ingin ditanyakan ke Awan. Ini yang pertama ini Cinta Rahmania P. Salam halus ya. Salam halus Cinta Rahmania P. Assalamualaikum, salam halus dari Tangerang. Tolong jelaskan waktunya, bacaan niatnya, dan tata cara puasa 9 hari weton dan 9 kali Senin Kamis. Oh, jadi ini mau buat pembelajaran ya. Nah, jadi buat kawan semesta nih, untuk masalah itu nanti kita akan dibuka di bulan Januari untuk pembelajaran. Jadi kalian bisa nanti hubungi nomor official di situ. Nah, enaknya yang membership, yang ikut pembelajaran, nanti selama proses perjalanan pembelajaran itu kalian akan dapat bimbingan itu bisa melalui video-video setiap minggu sekali. Ini kan, dan bisa nanti lewat Zoom bisa ya. Bisa. Jadi itu mah niat atau tata caranya nanti diperjelaskan di bulan Januari bagi yang memang ingin mengikuti bimbingan pembuatan fondasi dalam diri. Nah, mungkin pertanyaan, apakah yang 9 itu mewakili lapis langit ya? Mungkin kenapa maksudnya kenapa harus 9 sih? Apa itu mewakili lapisan langit 9 atau gimana? Itu lapisan langit atau lapisan diri ya kan? Karena 9 itu sukma itu dalam diri kita 9. Memang 7, cuma 2 disembunyikan Allah. Karena Allah kan lebih mengetahui gitu. Karena 2 itu adalah sumber dari bahasanya itu alam-alam yang nyampe kepada Allah, yang 2 itu makanya disembunyikan 7. Kenapa 9? Supaya kita itu ketika hijab diri itu dibukanya 9. Ya, dan itu bukan 7. Memang harus bentuk dulu pondasi itu untuk membuka hijab itu ya. Bahaya kalau makanya suruh puasa itu 9 kata awalnya 9 dan Kamisnya 9. Berarti ada hubungannya memang dengan ada. Terima kasih yang sudah bertanya. Ini Subuh Pamo. Aduh, salam halus. Assalamualaikum Awan dan semua kreo. Semoga sehat selalu agar bisa terus mendabar kebaikan. Amin. Amin. Nah, itu mah mendoakan, amin. Doakan lagi ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum dari Gary Pasobuana. Nah, assalamualaikum Awan. Mohon doanya supaya cepat dapat pekerjaan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, pertanyaannya, apa benar tasbih galih kelor mempunyai energi alam tersendiri di luar energinya Awan berikan, dan bagaimana cara mengaktifkan energi asli galih kelornya? Terima kasih. Cara mengaktifkannya, katanya bagaimana cara mengaktifkan energi galih kelor? Mohon kepada Allah. Ya iya, betul. Masa kita mohon pada enteng sih? Ya itulah, la haula itu tadi ya. La haula ya itu. Kita sebenarnya mempraktekkan dengan cendramata itu mempraktekkan la haula. La haula, betul. Itu tiada daya dan upaya. Saya yakin pasrah. pasti ada, karena energi galih kelor itu kan energi penetrasi racun. Yakin energi Tuhan yang Maha Esa melebihi dari penetrasi racun, gitu aja.
Oh, jadi la haula kita meminta ya kepada Allah cara mengaktifkan. Iya. Makanya kan panduan ijab kabulnya sudah diajarkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Izin awawan. Kenapa? Kita izinan beliau itu untuk menyambung rasanya sebenarnya. Itu maksudnya. Nah, itu ya kalau sudah sampai mah ya silakan. Silakan. Tidak perlu izin awawan ya. Iya. Izin sendiri aja. Ya, itu dari selanjutnya Ahmad Syahroni. Aduh, salam halus. Assalamualaikum Ahmad Syahroni. Salam untuk guru besar awan. Minta doa semoga saya dipermudah mencari jati diri. Iya, oke. Ya Allah, semoga siapa namanya? Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni menemukan jati diri. Tapi sebelum menemukan jati diri, ikutilah ntar bulan Januari karena ini pondasi. Oke, terima kasih udah bertanya ini ya. Dari Dipa Saputra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam halus untuk Sehu Awan dan Atomo dan para kru. Tolong perjelas lagi tentang puasa 9 hari agar komunikasi dengan Karhun lebih lancar lagi, bukan sekedar gerakan tangan. Kalau puasa udal saya udah beres 4 hari karena udal saya hari Senin. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya. Untuk itu mohon maaf paling nanti di bulan Januari ya. Januari lagi. Silahkan buat Akang Dipa Saputra nanti hubungi nomor ofisial kalau memang ingin ikut bimbingannya. Nanti di sana full ada pembelajarannya ya. Betul. Nah, dari Rahma Basuki, salam halus A. Salam halus Rahma Basuki. Dan seluruh kru RSTV. Pami pun anak pamegat ngimpen ningali Nabi Muhammad hartina naon awan walah berat ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Wah, itu udah luar biasa. Aduh, udah luar biasa sekali itu. Mau mendapat satu kebahagiaan. Oh, amin, amin. Nah, itu mau mendapatkan satu kebahagiaan luar biasa tadi. Ya, selanjutnya. Iya. Ahmad Mahfudon, salam halus. Pertanyaan dari saya Ahmad Mahfudon, Gerobogan Jateng hadir. Pemahaman sangkan paraning dumadi. Wah. Pemahaman sangkan paraning dumadi ya tadi. Saya baru dengar ini. Pemahaman sangkan paraning dumadi adalah kita tahu asal muasalnya terjadi kita dari secara cahaya. Cahaya. Yang nitis netes notos itu berarti ke sana ya. Nah, dari Betalma. Oh, mungkin poinnya itu pemahaman itu kita mengerti asal muasal diri kita. Nah, itu. Ya, tadi sudah jawab sama beliau. Tadi sedikit saya perjelas. Tadi pemahaman tentang asal muasal diri kita diciptakan. Nah, itu. Jadi apa rada harese tadi sangkan-sangkan gitu masalah. Ya, oke, terima kasih ya, semoga mengerti lah. Jadi bahasa zaman dahulu. Ya, Pak. Pernah jadi zaman dahulu ya, kalau saya tahu saya aja beliau tahu terus, saya bingung ini baca aja susah. Dari sahabat alam, salam halus. Assalamualaikum sahabat alam. Semoga kita semua dibimbing dan terbimbing oleh Allah, amin. Menjadi manusia yang bermolar. Suatu kebanggaan bagi saya ada channel Raja Semesta Diri yang sangat mendidik dalam kehidupan ngaji diri. Nun Kang Wawan dan kru semuanya, khusus keluarga Semar teruslah berjuang. Tolong bahas tentang bejatnya guru ngaji Al-Quran di Bandung yang memakan korban wanita banyak dan hampir semua hamil dan punya anak. Bahkan guru ngaji tersebut mau bikin panti anaknya penampungan. Insya Allah nanti itu mah kita akan bahas ya. Itu mah ini kita menjawab ya memang lagi viralnya. Sebenarnya kejadian itu sudah lama, cuma baru terekspos sekarang yang menjadi viralnya itu balik lagi setiap beliau menyampaikan terhadap kawan semesta, jaga nafsu. Nah, itu intinya mah itu. Ya, thank you ya udah bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya tolong jelaskan tentang japu, sering ngerasa pernah ke tempat itu. Nah, di japu cina mohon pencerahannya, soalnya dari kecil sering gitu, kadang sering bingung rasanya kayak mimpi. Jadi di japu itu seolah-olah kita pernah seperti itu gitu. Nah, tolong dijelaskan kenapa kok bisa seperti itu. Ada dua. Satu adalah ilham dari Allah. Ya. Keduanya adalah ini apa namanya, yang di dalam diri kita, contoh alam prajurit, alam leluhur. Nah, itu bisa ini dia bisa menimbulkan ketika kita lagi bingung, karena di dalam diri kita ada kekuatan yang kita tidak tahu.
dan balik lagi share sejarah itu mungkin terbuka sedikit Bisa sehingga jadi. istilahnya kok gua pernah ngerasa kayak gini tapi bukan di alam ini ya, Bisa jadi. bukan di kehidupan sekarang maksudnya gitu Nah, ya. karena energi di dalam diri kita itu kuat, saya bilang juga. Apalagi diaktifkan. luar Itu belum aktif, tapi baru mau aktif. Ya karena mungkin dianya sering kalau orang sering ngelamun, suka ada itu hayalan-hayalan. Hayalan itu ya. Gitu. Ya bahasa keren sekarang nama dejapu katanya. Dejapu. Jadi kejadian yang sudah pernah terjadi gitu istilahnya di masa lampau gitu ya. Betul. Terima kasih ya. Iya. Nah, buat Sultan Sari Endah salam halus Awawan. Salam halus, Assalamualaikum. Sultan Sari Endah. Biasanya seperti garis tangan itu kan adanya di telapak luas jari dan pergelangan tangan. Kalau adanya di tengah lengan kanan itu apakah ada sesuatu atau bisa saja? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih ini pertanyaan juga bingung saya. Izin bertanya, biasanya seperti garis tangan itu kan adanya di telapak. Oh, mungkin garis tangan ini biasanya kan di telapak jari. Kok ini mah mungkin ada di sini gitu. Nah itu kenapa gitu? Apakah ada sesuatu? Itu ada hubungan dengan nasib itu. Oh, hubungannya ada nasib. Ada dengan ada begini itu tuh kan ini ada ceritanya. Garisan-garisan ini ya. Ada ceritanya. Kita ngobrol kalau ketemu itu. Iya, itu mah ya karena panjang lebar sih. Panjang lebar sebenarnya itu soalnya gitu. harus dibahasnya. Heeh. Oke, terima kasih. Jadi Ya. Muhammad Mansur, salam halus. Salam Muhammad halus, Mansur Muhammad mau tanya bagaimana pandangan Awan terhadap ulama Habib yang katanya keturunannya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah berarti mereka mempunyai cahaya Nur Muhammad? Gitu. Nah, Oke. ini luar biasa ini. Untuk Habib atau Kiai yang turunan Nabi Muhammad, ya mungkin ada kemungkinan keturunannya. Tapi yang namanya Nur Muhammad ada di dalam diri semua orang. Dan bagaimana cara mengaktifkannya itu aja. Betul. Ada semua orang Nur Muhammad itu ada. Nur ada cahaya, Muhammad terpuji. Cahaya terpuji Ya itu sebenarnya. menjadikan sisi kebaikan kita. Ketika kita melakukan sisi kebaikan, berarti Nur Muhammad kita itu aktif. Nah, tapi kalau keburukan terus berarti udah gelap itu ya, tidak aktif. Gitu, Dan pokoknya. setiap manusia itu ada ya normal. Bukan hanya istilahnya silsilah keturunannya saja. Bukan di sini nih. Makanya segitiga. Iya, makanya lambangnya ini. Jadi tadi Nur Muhammad itu setiap diri manusia itu ada. Yaitu artinya apa? Nur itu cahaya, Muhammad itu terpuji. Dan setiap orang itu mempunyai cahaya yang terpuji yang diimplementasikan menjadi kebaikan yang akan dilakukan di setiap kehidupan. Betul. Itu ya kawan semesta. Jadi jangan salah paham ini. Gitu. Ya kalau masalah garis darahnya ya wallahu alam ya. Wallahu alam. Udah rek tes DNA. Oke dah atuh dah. Wallahu alam kalau itu mah. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Iya. Robi Siswara. Assalamualaikum, A. Salam halus. Salam halus. Awawan, saya meminta dibukakan pintu rezekinya dan doakan agar semuanya yang saya rencanakan lancar, baik hatur nuhun kerja maupun keluarga katanya. Oke. Ya Allah, apa yang di Robi. Robi. Apa yang disebutkan di Robi Siswara. sok dengan izin rahmat dan ridho Allah Subhanahu dibukakan semuanya pintu rezekinya, usahanya lancar, apapun yang dia lakukan semoga Allah mengabulkan, tapi kebaikan Allahu al-wujud wal wujudullah. Nah, oke, terima kasih Awawan sudah didoakan. Sama. Ini dari Agus Dipa, salam halus Agus Dipa. Agus Dipa. Om Swastiastu, assalamualaikum, salam halus, salam dari Bali A. Izin bertanya. Sama-sama. Saya pernah memimpi ada orang berpakaian putih bilang ke saya, kamu adalah Rudra. Dan pernah juga bermimpi melihat trisula emas dibarengi cahaya putih yang sangat terang. Kira-kira apa artinya itu, A? Nah, itu bahwa dia itu sebutnya Rudra. Rudra itu adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa itu adalah dewa pikiran. Wujudnya pikiran itu Dewa Siwa. Nah, lamun di Sunoma dewati dewek ceburan, tapi sudah nyampe ke alam kesadaran tingkat tinggi. Betul. Ya alhamdulillah itu Luar biasa ya. Berarti satu anugerah sebenarnya itu. Itu tinggal kembali lagi pembawaan dirinya bagaimana sebenarnya itu. Betul. Karena memang sudah ada petunjuk lah, kalau di kata petunjuk itu petunjuk ya. Betul petunjuk. Luar biasa sekali.
Nah, selanjutnya Net Kocak. Salam halus Salam ini Net dari Kocak. Net Kocak. Salam dari Sulsel. Saya ingin bertanya bagaimana cara fokus pada satu titik atau tujuan dengan sebenar. Karena saya masih susah untuk fokus ke satu titik tujuan saya karena banyak sekali cobaan yang selalu membelokkan tujuan tersebut, dan saya minta didoakan dari awawan semoga saya keluarga sehat, mudah rezeki. Nah, Doain aja. untuk fokus titik dulu katanya gimana? Titiknya titik apa dulu ini? Iya. Titik konsentrasi atau titik kehidupan? Satu tujuan, ini mah satu tujuan. Oh, berarti istilahnya ketika kita mau menggapai satu tujuan itu berarti setelah sok buladar kali itu Oh, gitu. berarti Kayak kalau mau dilihat. begitu, jangan ke sana ke sini, harus satu titik. Maaf. Kalau maaf diberikan contoh, kalau bisnis kacang sama bisnis rambutan itu jangan disatukan, bisnis kacang dulu aja. Oh, kacang-kacang. Nah, atau rambutan-rambutan satu, jangan dua. Nah, kalau dua itu satu modalnya bagi dua, keduanya pemikirannya ntar dua. Dengan satu tujuan dulu, kalau udah berhasil baru ini. Baru. Nah, Gitu. jadi kalau mau dagang ya susu-susu, kalau mau kacang-kacang gitu. Jangan gitu. susu sama kacang didagangin. Bahaya. Jadi modalnya, maksudnya modalnya jangan salah paham ini. Nah, jadi minta didoakan juga Net Kocak katanya. Oke, ya Allah, apa yang dibicarakan dengan kebaikan-kebaikan, bukakan pintu usahanya, lahir dan batinnya, semua semoga lancar lagi. Allahu al-wujud wal wujudullah. Nah, untuk selanjutnya Mas Syam. Assalamualaikum awawan. Waalaikumsalam Enkrew. Salam halus lagi Mas Syam. Halus lagi. Mau tanya kalau penjelajah waktu atau tim travel itu ada nggak? Terima kasih. Penjelajah waktu katanya. Ini waktu gimana maksudnya? Nah, waktu gimana maksudnya? Waktu gaib atau waktu Itu, dunia? apa lahiriah ya? Ya, apa lahiriah. Ya kalau di penjelajah lahiriah ya sudah banyak orang-orang terdahulu ya penjelajah udah belajar. banyak, Ya, udah mungkin banyak. kalau baca buku sejarah lah itu Pak. Nah, kalau secara kegaiban ya penjelajah gaib itu Pak. Hah? Apakah ada atau tidak? Penjelajah gaib ada. Orang-orang yang suki, Ya, itu. yang udah masuk ke dalam moksa, itu kan itu hidup sebenarnya. Itu. Oh, jadi dia menjelajah beberapa mungkin seperti langit ini, ke alam ini, Iya, alam kebaikan. ini. Karena dengan menjelajah langit, kalau udah moksa, udah nyampe ke zat Allah, mah tuh bobari. Gitu. Oke. Terima kasih ya Ayah. Iya, Jadi sama-sama. Ludi Palipur Lara. Oh, ini Beberapa salam halus. salam halus ini pasukan siluman kayaknya ini nih. Sampurasun izin bertanya Sehu perihal malaikat di dalam diri manusia. Malaikat apa saja Sehu yang ada di dalam diri? Mohon dijawabnya Sehu. Oh, banyak malaikat tuh, bentuk jumlahnya 6.666. Malaikat di dalam mata. Kenapa kita bisa melihat? Karena ada malaikat cahayanya ini. Kalau kita tidak bisa melihat, berarti cahayanya udah nggak ada. Berarti malaikatnya udah masuk ke dalam diri lagi, tidak timbul gitu. Malaikat cahaya. Banyak di dalam kuping ada. Lamun disebutkan hiji-hiji Lomba malah usus. halus ya, genep ratus di absenan hiji-hiji. Kenapa beliau bisa menceritakan ya, beliau sudah ke sana makanya bisa. Jadi memang setiap ya diri kita, bagian-bagian tubuh kita itu ada malaikatnya ya. Betul. Yang memang bergerak sudah diinikan sama Allah, makanya kan istilahnya ketika kita kelak dipertanggungjawabkan ya malaikat ini tidak menerima. Kok gua diajak kayak gini, kasarnya gitu. Iya. Tangannya itu pertanggungjawabannya dalam apa? Arti apa? Nah, ke penyakit. Itu kan di alam dunia juga sudah dibuktikan. Itu pertanggungjawaban sebenarnya. Betul. Istilahnya apa kasarnya kita telat terus makan ya berarti kita menyiksa diri kita sendiri ya harus makanya makan. dikasih penyakit mah. Nah, itu pertanggungjawabannya karena memang ini kan harus diisi. Biar ada kekuatan juga buat leluhur dan mentransfer Kan ke kita. tenaga. Karena kita hidup di alam dunia harus itu, makan, betul. kecuali gaib. Benten. Kayak jikir. Kalau gaib ya. Jikir, makanannya jikir. Oh, luar biasa. Dari Kang Yana. Waduh, ini Kang Yana Orai Koneng ya. Orai Koneng. Baru bertanya ini Kang Yana. Ini Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah di setiap titik latifah mengeluarkan cahaya apabila sudah belajar membersihkannya? Oh iya dong. Wah, luar biasa. Dan latifah itu pasti mengeluarkan cahaya. 7 latifah. Sebenarnya 9, cuma disembunyikan. Ya itu disembunyikan itu ya. 2 laginya. Ya, terima kasih Kang Yana. Nih selanjutnya Hafid Nur. Ya, Assalamualaikum Bangkalan Madura Absen Sehu izin bertanya Sehu Iya. bagaimana cara agar kita nggak
tahu kalau ada orang yang ingin niat jahat ke kita, di depan kita baik tapi di belakang kita dia hanya pura-pura baik saja sama kita. Capek Syekhu mau bersosialisasi malah selalu ketemu yang punya hanya pura-pura baik saja. Lihat tuh matanya, mata itu jendela jiwa. Itu ya. Ngobrol lihat matanya. Ada itu pasti. Kalau mata yang maaf yang ngebohong itu kalau aku tenang. Ya, istilah tidak fokus. Iya. Tidak fokus ya. Kalau yang benar itu fokus gitu. Kalau kita berbicara pun istilahnya ya tatapan matanya ya tenang gitu istilahnya. Saya kasih tahu tuh supaya jangan dibohongin. Kasihan ini Ibu Hafid Nur ini. Jadi lihat dari tatapan matanya itu hal sederhana jendela jiwa jendela jiwa sebenarnya. Jadi tatapan mata pun bisa istilahnya menggambarkan orang itu seperti apa gitu. Terus lo baca curilikan kieu mah jilang atau. Terus selanjutnya Pandi Ahmad, assalamualaikum, salam halus. Ikut jebak pertanyaan dulu aja deh, hampir mewakili pertanyaan. Aduh, alhamdulillah, hatur nuhun Pandi. Jadi dia mah hanya ikut aja menyimak. Oke, amin lah. Amin lah pokoknya. Nah ini dari Black Engine. Waduh, tinggal assalamualaikum Awan dan KWRS TV. Salam halus Kang. Saya dari Bandung izin bertanya. Apakah efek yang terasa dari gelang kabut adalah hawa panas di sekujur tubuh apabila ada serangan dari energi negatif? Kalau energi negatif itu memang hawa-hawanya itu panas, bawah panas. Nah, ketika mau nyerang kepada kita, ini di dalam tubuh kita yang disebutnya api sejati itu akan mengeluarkan. Oh, istilahnya sama kepancing lah dengan kalung itu ya. Api sejati, api sejati dalam diri. Negatif otomatis kebakar itunya. Energi negatif dari luarnya. Negatif luarnya, dan memang kalau ada serangan negatif itu yang akan dirasakan betul ya. Betul itu. Nah, yang keduanya pernah ada orang yang bilang kalau saya udah ada tanda di kepala saya nggak ngerti tanda yang dimaksud apa. Ditanya juga jawabnya nanti juga bisa sendiri. Nah, tanda apa yang maksud? Tanda itu tanda naon heula aya karang atau teh lalat. Kalau kan saya sakur kempung jawab tanda mah. Mana riset saya tandaan. Tanda naon heula bentuknya apa, warnanya apa kan gitu. Harus diteliti lagi di Black Engine deh. Nah, yang ketiga saya ada tanda lahir di kaki warna coklat, bulat, agak lonjong, menyebar. Walau tidak terlalu besar, kira-kira sebesar kuku jari kelingking. Apakah tanda tersebut adalah tanda sebagaimana telah dijelaskan oleh Awan sebelum atau hanya tanda lahir biasa? Tanda coklat kalau itu katanya. Nah, itu kan tanda coklat itu lubang gaib, larinya itu ke alam kewalian. Itu. Suatu saat dia bandel itu pasti dia akan baik. Nah, itu bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang mempunyai tanda coklat itu ya. Sebandel apapun, sebadung apapun pasti baik. Pada tapi akhirnya ada kekuatan ilmunya. Ada itu ya. Udah disiapin sama Allah ilmu. Cuma karena kebandelan, aduh. Betul. Itu. Eta mah mun pisan. Diajar baik. Assalamualaikum, salam halus Wawan dan Tomo. Nama saya Ahmad Yani dari Bandung. Mohon didoakan agar saya diberikan kemudahan, kelancaran dan fokus dalam pekerjaan. Oke, doakan katanya Ahmad Yani. Semoga lancar dalam usahanya semuanya. Dari pekerjaannya lancar semuanya, dari keuangannya juga lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atana Dawuda minal fadli ma yajibalu awi bimahu wa tatal khalid sampai khalid cepat terkirat deh. Allahumma yasyur gue belum yasyur mujibah ya Allah. Allahu al-wujud wal-wujud Allah. Iya, alhamdulillah. Ahmad Yani dari Bandung. Mohon doakan juga agar saya bisa segera bersilaturahmi ke Pandopo Awawan, ingin berkonsultasi. Anak umur 5 tahun yang bicaranya belum lancar. Insya Allah ya ada jalan kalau ada jalan deh. Tadi sudah didoakan sama beliau. Untuk selanjutnya Iksan Suneo. Aduh Suneo, kamana ya sakuran. Salam halus. Suneo, assalamualaikum sampurasun. Sikat, saya dari Surabaya. Bagaimana cara untuk membersihkan lahan rumah, tempat kerja, tempat jualan kita dari hal-hal negatif, dan adakah ijazah untuk membuka pintu rezeki dan keberuntungan? Dan saya juga mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Ada nggak? Ya kalau ada cendera mata mah enak ya. Iya, tinggal tiupin. Nah, itu pakai cendera mata TV untuk masalah itu mana? Untuk masalah rezeki, keberuntungan, amalan-amalan ya harus bangun dulu pondasi. Ya itu. Sebenarnya gini buat kawan semesta, untuk yang
nanti ikut bimbingan atau pembelajaran tentang saya membentuk pondasi itu. Jadi nanti arah kesananya tergantung keinginan kita. Betul. Tidak melulu jadi mbah atau seperti sehu lah gitu. Obatin tidak kawan semesta ya. Jadi itu apaan aja, entah kita mau ngulik bab rezeki nantinya. Nanti kan ada amalan-amalannya. Ada saya mah tuh hayang cenah ngubaran gitu-gitu teh. Saya mah yang usaha supaya lancar rezeki bawah. Kayak ada amalan khusus. Yang penting pondasi dulu. Nah, pondasi. Jadi untuk mengamalkan amalan itu harus ada pondasi dulu. Sebenarnya seperti itu kawan semesta ya. Jadi nanti di bulan Januari tinggal hubungi nomor ofisial saja. Rehan Asar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin minta doanya dari Awawan. Semoga bengkel mobil saya makin berkah dan banyak customernya. Banyak. Untuk Rehan Asar, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga customernya banyak, lancar dari usahanya semua, rezekinya juga lancar, dijaga sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadlan yajibalu awibi mahu wa tatal hadis sabiqin cepat likiradit. Allahumma yasyir ghaib, Allahumma yasyir mujib. Allahu al-wujudullah. Oke, terima kasih udah doakan sama Awawan. Aduh, ini dari Rizal Khoyer. Wah, ini cerpen ini ya. Assalamualaikum, salam Awawan. Salam Atomo, YouTuber yang lagi magang. Salam semua krew Raja Semesta TV. Saya mau tanya, waktu itu saya mau tidur tapi tidak bisa tidur. Saya pakai shawl dari Raja Semesta TV untuk menutup mata saya. Dan saya melihat ada suatu tempat yang diselimuti oleh cahaya berlapis. Saya pun mencoba melihat dengan dekat dan saya melihat ada orang yang berdiri tidak pakai busana dan orang itu seperti dirantai. Karena saya penasaran, saya pun mencoba melihat wajahnya yang diselimuti cahaya berlapis-lapis tersebut. Setelah beberapa cahaya yang saya tembus, saya tiba-tiba terpental oleh cahaya itu. Siapakah sosok itu? Katanya A. Dan hari berikutnya saya tidak bisa tidur lagi, mencoba menutup mata dengan soal tersebut. Saya melihat ada pintu. Pintu apa itu? Nah, itu A. Maksudnya itu yang telanjangnya itu perempuan atau laki? Nah, ini tidak disebutkan, cuma inti pertanyaannya dia pernah pakai sal. Nah, melihat seseorang dirantai gitu, dilapisi oleh cahaya itu. Dirantai. Di talian, diikat. Oh, diikat. Nah, jadi dia tuh mencoba menembus cahaya-cahaya itu, tapi dia terpental katanya dalam mimpi itu ketika pakai sal gitu katanya. Ya berarti gini, dia melihat orang dirantai, artinya orang dirantai berarti yang berhubungan dengan keluarga. Nah, untuk melihat cahaya itu dia mental, karena udah masih dijagain oleh para malaikat itu. Kecuali orang-orang yang sudah dipilih. Nah, kalau bisa, untuk melihat cahaya itu, ya pondasi dulu baru. Intinya sih harus ikut dulu bimbingan itu ya. Itu aja, nanti di Januari ini buat ini. Gitu aja. Dan hari berikutnya saya tidak bisa tidur lagi, mencoba menutup mata dengan sal tersebut. Saya melihat ada pintu. Nah, pintu apa lagi itu? Itu adalah pintu gaib. Jadi sebenarnya gini, orang dirantai minta tolong. Minta tolong supaya dilepaskan. Dirantai dari hasil perbuatan dia dulu. Ya, balik lagi berarti ada karma leluhur. Itu. Cuma terpental oleh cahaya itu. Cahaya adalah hijab-hijab Allah yang memang tidak sembarangan orang bisa menembus itu maksudnya. Sana ya, jadi itu arti mimpinya. Sahata Rapi. Assalamualaikum Awawan. Saya mau bertanya, kenapa saat saya lagi mau tidur atau lagi tiduran kadang-kadang badan saya terasa melayang? Apakah itu alam gaib saya terbuka? Kalau misalkan saya ingin belajar tentang hal gaib, karena saya penasaran dengan hal seperti itu, dan saya penasaran sama jati diri saya. Saya sudah puasa Senin dan Kamis untuk membangun pondasi. Mohon dibantu. Jadi intinya mah dia ketika tidur merasa melayang. Apakah itu tanda kegaiban kebuka? Iya, betul. Betul ya. Tapi harus ada pondasi. Nah, katanya dia sudah puasa Senin dan Kamis untuk membangun pondasi. Karena kan ntar dengan puasa 9 hari itu kan di dalam Raja Semesta itu kita berdoa dulu dikasih air itu. Ya, ijazahnya itu didoakan agar tidak menjadi newo-newo kesananya. Itu jadi tidak sembarangan itu. Jadi ada step by stepnya. Balik lagi, ikut lagi nanti di bulan Januari itu.
Silahkan hubungi nomor official ya. Tuh. Sampurasun salam dari Noname, Noname waranan. Sampurasun salam saduluran, salam halus. Izin bertanya saya, kenapa ya kalau di tempat kerja sering terasa mual sama badan sedikit jadi lemas, itu kenapa ya? Dan satu lagi Sehu, kalau mau jalani puasa 9 itu apakah harus dijajah dulu oleh Sehu? Ya iya dijajah. Kenapa di tempat ini kada mual? Karena ada energi itu. Bentrok energi. Nah, udah. Coba kalau udah punya pondasi nggak bakalan. Nggak bakalan. Santai saja. Karena sudah biasa. Ada pondasi yang kuat dalam diri kita terhadap benturan energi yang ada di sekitar. Itu ya, ada ijazahnya nanti bulan Januari ya. Bulan Januari. Nah, untuk Amim Arifin minta doanya, saya pengen bersilaturahmi ke Padepokan. Waduh. Amin didoakan ya. Wujudullah. Waduh, ini buat balap pipur aja, luar biasa ini mah. Cerpen ini pertanyaan apa bercerita ini ya. Jadi saya bingung juga ini. Kita ini kan di Q&A bertanya bukan bercerita ya. Kalau mau bercerita nanti di itu aja di ruang cerita di situ. Iya. Waduh, mohon maaf ini, tapi kita doakanlah selalu sehat ya balap pipur. Dari aja ini, aduh pusing saya bacanya. Nur Amri, salam halus Nur Amri. Assalamualaikum Awan, salam halus, semoga sehat selalu dan kreo, amin ya rabbal alamin. Awan, anak saya Kaila Nadia Amri binti Nur Amri sekarang kelas 2 SMA. Saya mohon dengan sangat sama Awan minta didoakan anak saya agar selama belajar SMA kelas 12 ini anak saya sukses mengerjakan semua ujian dan ulangannya. Oh, ini doakan anaknya katanya. Oke, saya doakan biar lancar. Semoga lancar dari otak Brian-nya. Kanjeng Nabi Sis yang punya kecerdasan tingkat tinggi. Sok yang tadi ini enjakan otaknya. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, al-wujud wal wujudullah. Nah, kecerdasan. Oke, jadi buat Nur Amri nih anaknya semoga sehat sukses selalu ya. Nah, dari Royan Haidir Al-Fatih. Assalamualaikum salam awawan, salam halus. Nami asli Eli Sulastri nembe gabung alhamdulillah. Hoyong tumaros abdi pernah mimpi dikerelep. Kinu ember alit aya nu miwarang ningali tadinya terus disungtungkeun kepala teh kanu ember penuh cai terus maot. Tah eta teh naon artina ya? Disuntrungkeun dikelap teh naon sih? Tenggelam. Oh, tenggelam. Jadi mainna teh mimpi cenah meureunnya. Cenah tuh lihat tuh air gitu kan. Nah, dalam mimpi itu si Mbak Eli ini dilihat sama dia. Nah, air itu disungkurungkeun gitu. Nah, terus meninggal katanya. Apa artinya itu? Nah, jadi gini, kalau air itu tandanya air itu adalah nafsu. Siloka air itu nafsu. Disintrungkan artinya jangan masuk ke dalam nafsu itu. Arti kerelep. Kenapa antar mati? Mati itu bukan apa? Mati rasa. Mati rasa itu artinya ntar karma buruk menimpa kita. Nah, itu maksudnya. Ya, seperti itu ya. Tadi Mbak Eli ini terima kasih. Jadi mimpi disungkrungkeun ka cai maut. Ya, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan oleh para kawan semesta. Alhamdulillah. Sudah dijawab semua. Jadi terima kasih yang buat member nih ya. Ucapan terima kasih buat kawan semesta nih. Oke. Dari A. Untuk kawan semesta terima kasih ya sudah mengajukan pertanyaan dan ikut. Alhamdulillah sudah jawab member. Cuman jangan lupa ntar Januari. Januari itu harus ikut. Kenapa? Karena itu adalah pondasi untuk menjadi orang. Dalam arti menjadi supranatural, menjadi pengusaha, apapun yang ini kan. Ntar ada amal khusus kalau supranatural ini. Kalau untuk usaha ada ya. Ntar itu yang akan ininya malaikat yang di dalamnya. Jadi belajar itu tidak melulu tentang istilahnya bisa ngobatin orang, tidak melulu ya. Kesananya tergantung kitanya ingin arahnya kemana. Cuma dasarnya emang harus punya pondasi. Itu pondasi dulu dasarnya. Gitu. Sehat selalu, banyak rezekinya. Yang tidak punya berjodoh cepet jodohnya, tapi kasih dan sayangnya jodohnya ya. Amin. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala semuanya
dilancarkan segala urusan. Amin. Allahu al-wujud wal wujud. Amin. Oke, terima kasih Sewu ya. Iya, Aduh, Masya Allah ini buat para member Raja Semesta TV ini udah didoakan dari beliau, udah dijawab pertanyaan. Nah, itulah keuntungannya kita bergabung di membership Betul, itu. iya. Kita lebih dekat sama beliau. Kalian ingin menanyakan apapun dijawab sama beliau kan luar biasa. Bahkan yang tidak mengerti pun beliau selalu mengerti gitu kan. Alhamdulillah aja itu. Aduh, cobalah mungkin bisa dijawab. Liur kuning. Tapi saya mah yakin beliau pertanyaan apapun susah apapun dia selalu bisa jawab ya itu. Izin Allah itu karena keilmuannya itu yang memang beda dari orang-orang yang lain itu subhanallah sekali. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat para member Raja Semesta TV ya. Semoga dengan adanya member itu kita semakin dekat meskipun jarak membentang tapi kasih sayang tidak ada batasan. Ya. Tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Assalamualaikum.